saya Ulfa, saya dari kelas Kimia B. Di sini akan membawakan materi tentang material semen campur. Oke, langsung saja. Pertama, pengertian semen. Semen adalah hidrolik binder atau perekat hidrolik yang artinya senyawa-senyawa di dalam semen dapat bereaksi dengan air membentuk zat baru yang dapat mengikat benda-benda padat lainnya dan membentuk satu kesatuan massa yang kompak, padat, serta keras. Semen dalam pengertian umum adalah bahan yang mempunyai sifat adhesif dan kohesif, digunakan sebagai bahan pengikat atau banding material yang dipakai bersama-sama dengan batu kerikil dan pasir. Jenis-jenis semen campur terdiri dari 4. Pertama, Portland Composite Cement. Kedua, Special Blended Cement. Ketiga, Super Masonry Cement. Keempat, Oil Well Cement atau OWC kelas G HSR atau High Sulfate Resistant. Pertama, Portland Composite Cement. PPC didefinisikan sebagai pengikat hidrolisil hasil penggilingan bersama-sama klinker semen Portland dengan gypsum dengan satu lebih bahan anorganik atau hasil pencampuran antara bubuk semen Portland dengan bubuk bahan anorganik lain. Bahan anorganik antara lain pozolan, senyawa silikat, batu kapur dengan kadar total bahan anorganik 6-35% dari massa semen Portland Composite. Portland Composite Cement memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, mempunyai panas hidrasi rendah sampai sedang. Kedua, tahan terhadap serangan sulfat. Ketiga, kekuatan tekan awal kurang namun kekuatan akhir lebih tinggi. Kedua, Special Blended Cement. Special Blended Cement merupakan hasil pengembangan produk semen PPC yang dikembangkan secara khusus dengan kandungan silika amorf yang dapat mengeliminir kalsium hidroksida CaOH2 dua kali dan cocok untuk aplikasi proyek-proyek bangunan yang memerlukan ketahanan tinggi terhadap sulfat. Keunggulan dari Special Blended Cement itu pertama, dapat digunakan pada bangunan yang memerlukan ketahanan sulfat yang tinggi. Kedua, dapat digunakan untuk kondisi lingkungan laut yang agresif. Ketiga, Super Masonry Cement merupakan semen yang dapat digunakan untuk konstruksi perumahan dan irigasi yang struktur betonnya maksimal K225. Dapat juga digunakan untuk bahan baku pembuatan genteng beton, hollow brick, point block, dan tegel. Keempat, Oil Well Cement OWC kelas G HSR atau High Sulfate Resistant merupakan semen khusus yang digunakan untuk pembuatan minyak bumi dan gas alam dengan konstruksi sumur minyak bawah, permukaan laut, dan bumi. OWC yang telah diproduksi adalah kelas G HSR atau High Sulfate Resistant, disebut juga sebagai Basic OWC. Adaptif dapat ditambahkan pemakaian pada berbagai kedalaman dan temperatur. Cara pembuatan semen terdiri dari 5 tahap. Pertama, penyediaan bahan baku. Bahan baku yang digunakan untuk produksi semen adalah batu kapur sekitar 75-90% dan tanah liat sekitar 7-20%. Sedangkan bahan baku koreksi berupa pasir besi sekitar 1-3% dan pasir silika sekitar 1-6%. Kedua, pengeringan dan penggilingan bahan baku. Penggilingan bahan menta adalah cara untuk memperkecil ukuran bahan menta menjadi lebih kecil atau membuat luas permukaan material menjadi lebih besar. Tujuan dari penggilingan bahan menta ini adalah untuk mendapatkan campuran bahan menta yang homogenik dan untuk mempermudah terjadinya reaksi kimia pada saat klinkerisasi. Selain penggilingan, material juga mengalami pengeringan terhadap media pengeringan berupa gas panas yang berasal dari hot gas generator
ataupun dari clean exhaust gas. Ketiga, pembentukan klinker atau pembakaran. Tepung baku atau raw meal yang telah dihomogenisasi di dalam CF silo dikeluarkan dan dengan menggunakan rangkaian peralatan transport. Tepung baku diumpahkan ke clean. Tepung baku yang diumpahkan ke clean disebut umpan baku atau umpan clean atau clean feed. Proses pembakaran yang terjadi meliputi pemanasan awal umpan baku di preheater, pengeringan, dehidrasi, dan dekomposisi. Pembakaran di clean atau klinkerisasi dan pendinginan di grade Kohler. Keempat, penggilingan klinker. Penggilingan dilakukan pada roller press sehingga memiliki ukuran tertentu yang selanjutnya digiling dengan menggunakan alat penggiling berupa tube mill yang berisi bola-bola besi sebagai media penghancurnya. Material yang telah halus dihisap dan dipisahkan dari udara pembawanya dengan menggunakan beberapa perangkat pemisah debu. Hasil penggilingan disimpan dalam semen silo yang kedap udara. Kelima, pengantongan semen. Semen dikeluarkan dari semen silo dan diangkut dengan menggunakan belt conveyor masuk ke stel silo. Dengan alat pengantongnya berupa rotary packer, semen dikantongi dengan setiap satu sak berisi 50 gram semen kemudian dibawa ke truk untuk dipasarkan. Selanjutnya, aplikasi semen terdiri dari 3 aplikasi. Pertama, ada agregat. Agregat merupakan material granular, misalnya pasir, kerikil, batu pecah, dan kerak tunggu besi yang dipakai secara bersama-sama dengan suatu media pengikat untuk membentuk suatu beton semen hidrolik. Sifat-sifat agregat sangat mempengaruhi sifat beton atau mortar karena agregat menempati kira-kira sekitar 70% dari volume beton atau mortar. Kedua, ada pasta. Pasta merupakan semen yang dicampur dengan air yang membentuk acian atau pengisi nat. Pasta semen juga disebut matrik, mengandung berbagai jenis senyawa kimia yang kompleks. Oleh karena itu, pasta semen sangat rentan terhadap pengaruh suhu tinggi. Terakhir, ada beton. Beton merupakan campuran yang diformulasikan berdasarkan berat unsur-unsur penyusun agregat halus, agregat kasar, air, semen, dan bahan tambahan yang setelah mengeras membentuk massa padat. Sifat-sifat beton yaitu kuat hancur, durabilitas atau kawetan, kuat tarik, dan rangkak atau creep. Itulah hasil materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.